Jadi kebinekaan Indonesia kita satukan, pasti dia menginspirasi siapapun. Termasuk di BP Haji berarti dong. Betul. Ini BP makanya Haji, dibentuk. gitu. Oke, gimana? Boleh diceritakan nggak? Jadi kan begini, BP Haji itu Badan Penyelenggara Haji ini dia adalah salah satu kebijakan presiden yang ingin memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji. Karena kan amanat konstitusi kita pasal 29 itu negara punya tanggung jawab memfasilitasi ibadah umat beragama. Nah, salah satu rukun Islam yang kelima itu adalah naik haji. Kan wajib itu bagi yang mampu, bagi orang Islam. Nah, negara memfasilitasinya. Nah, tadinya melalui Kementerian Agama, namun Presiden Prabowo supaya ada spesialisasi karena haji itu isunya sangat besar, mencakup hajat hidup orang banyak, maka dibuatlah badan setingkat kementerian yang khusus hanya mengurus haji supaya pelayanannya fokus dan lebih fokus dia dan maksimal. Dan paralel dengan Kementerian Haji dan Umroh di Saudi. Korek kalau saya salah, siapa tahu saya juga keliru ya. Kalau nggak salah sebelumnya kan untuk mempersiapkan haji biasanya 3 bulan. Nah, sekarang BP Haji punya waktu panjang tahun gitu ya. Dan tidak mengurusi penyelenggaraannya saja Mas Agung. Tapi kan ada kedua itu ada aspek ekonominya, ekosistem ekonomi haji. Uang berputar di sekitar umroh dan haji itu ada sekitar hampir 60 triliunan per tahun. Nah, Presiden berharap itu punya dampak ekonomi bagi ekonomi rakyat Indonesia. Kemudian ketiga ada aspek kebangsaan juga. Ada aspek istilah kami di BP Haji itu aspek peradaban dan keadaban. Artinya orang naik haji itu harus punya impact soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Peran kebangsaannya, peran sosialnya di tengah masyarakat itu harus jauh lebih baik dibandingkan sebelum naik haji. Itu yang kemudian nanti kami sebut sebagai merawat kemabruran. Haji mabrur. Oke, tapi BP Haji berarti ini bicara dari hulu ke hilir. Betul, dari hulu. Semuanya whole package lengkap. Betul. Kalau yang terbaru yang sekarang, mungkin catatan aja ini singkat. Evaluasi penyelenggaraan hari tahun ini apa aja sih yang masuk ke catatan dari BP Haji? Iya, catatan kami tahun ini memang ada beberapa evaluasi penting ya, kesemrautan penyelenggaraan haji yang terulang. Nah, misalnya salah satunya adalah data, Mas Agung. Jadi karena pilihan kebijakan tahun ini itu adalah multi syarikah, artinya IO-nya kalau bahasa ada 8, itu kemudian ada kesemrautan data. Dan ada ketidakkonsistenan dari pelayanan di lapangan. Nah, kemudian kedua, evaluasi kita tentu adalah sudah banyak petugas-petugas yang ikhlas melaksanakan tugas mereka, namun ada beberapa yang memang harus dievaluasi, terutama petugas-petugas di daerah, yang dari daerah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah diplomasi Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Itu harus lebih tight, lebih ketat. Kemudian komunikasinya harus lebih intens supaya kemudian mesra. Jadi kuotanya jadi besar nanti. Kuota bisa lebih besar karena antrian kita itu panjang sekali Mas Agung, rata-rata 25 tahun. Nah, minatnya tinggi, banyak sekali yang mendaftar haji, begitu, tetapi karena jumlahnya sangat besar sehingga terbatas. Atau mungkin waktu tunggunya yang lama gitu ya? Betul, waktu tunggu kita rata-rata 25 tahun. Bahkan di Bantaeng itu 48 tahun. Karena antriannya panjang sekali. Nah, sehingga ya PR kami yang tahun ini 2026 nanti itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan haji secara full. Itu bagaimana antrian supaya lebih pendek. Kemudian amanat dari Presiden itu harus memastikan gimana haji harus lebih ekonomis dan efisien. Artinya pelayanan yang diperoleh itu sebanding dengan harga yang dibayar. Kemudian kedua harus dipastikan misalnya tidak ada lagi jamaah terlantar. Kemudian dipastikan juga ekosistem ekonomi hajinya terbangun. Melalui apa? Pak Presiden itu mengamanatkan segera inisiasi pembangunan kampung haji di Kampung Indonesia di Mekah. Ini kapan nih kalau bicara segera berarti? Ini kita targetnya sedang melakukan proses perencanaan. Insya Allah Presiden kalau tidak salah bulan-bulan depan akan berangkat ke Saudi bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman, bicara secara spesifik mungkin
terkait dengan kampung haji dan kerjasama bilateral lainnya. Wah, terima kasih justru kesini nih Bang Dhanil bawa cerita, bawa angin segar kepada kita semua bahwa penyelenggara ibadah haji tahun depan dan selanjutnya begitu harusnya bisa menjadi lebih baik lagi. Lebih baik, harus ya. Apalagi sekarang ada badan khusus yang memang Betul. fokus dari hulu sampai ke hilir begitu ya. Kalau Menteri Agama kan banyak urusannya ya. Kalau sekarang badan penyelenggara haji itu hanya ngurusin haji. Fokus di situ, pastikan itu punya dampak untuk seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Dhanil sudah berkenan bergabung bersama kami berbagi insight. Tapi lagi saya mau coba sharing stage lagi sama Bang Dhanil. Kalau tadi dibuka, boleh nggak ya kita coba sekarang untuk mengantarkan teaser? Oh, teaser sebelum ke jeda pariwara. Gitu. Baca di prompter, kita latihan dulu boleh? Nah, kita Oke. coba. Jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan menemani Anda dengan jumlah informasi menarik itu. Baca di Twitter di situ ya. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda, saya masih akan ditemani oleh narasumber yang tak kalah istimewa. Tetap di Berita Satu Utama Spesial. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Dhanil.